salam tadi yang belum berbini dapat cepat bini. Yo. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa min ayatihi ana khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu 'alaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Yang kami hormati kedua orang tua Bapak AKBP Sureto dan Ibu Asnial SPD. Yang kami hormati Bapak Alex Fajari dan Ibu Yani Andriani, di mana di dalam adat dikatakan orang yang mau melepas pagi mengurung petang. Yang kami hormati nenek mama tua tenganai cerdik pandai alim ulama, di mana di dalam adat dikatakan orang yang arif bijaksana dapat bertanya anak negeri. Yang kami hormati para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang dalam hal ini ada tokoh masyarakat yang duduk di dalam keluarga besar, yaitu salah satunya Bapak Kombes Kartono, Kepala PNN Kota Jambi, di mana beliau itu di dalam adat dikatakan ibarat gunung tumpuan hujan, bukit tumpuan kabut, karang tumpuan ombak. Yang kami hormati ibu-ibu yang berawak gelang di tangan, yang bersentuh cincin di jari, yang bersanggul lipat padan, yang berkain ujung sewa, serta hadirin dan hadirat kesimpulkan kecil sakti gedang kedua, kecil penanggung gedang pegelar, kecil dah dapat kami sebut namanya, mohon maaf, yang gedang dah dapat dulu kami himbau gelarnya satu persatu. Yang ada di dalam rumah dan sebuah itu, rumah dan berbagai adat, halaman dan pasar pundang, tepian dan berbagai pasar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, bukan cempedak saja. Cempedaknya tumbuh di pinggir sungai. Saya ini bukan tegak-tegak saja, tapi tegak disuruh tuh tangan naik. Izinkanlah saya menurut suruhan nenek mama yang ada di dalam rumah sebuah itu, memberikan tunjuk dan ajar kepada anak kita yang berdua itu. Ialah Ananda Sri Agustin Ningsih SH, putri dari Bapak AKBP Sureto dan Ibu Asmania, dengan Alpin Marubi Alexandri bin Bapak Alex Fajri dan Ibu Yani Andriani. Alpin dan Cici. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, bahwa anak-anak kita yang berdua ini bak pantun orang tua seramah anak muda, bak sandar di batang tebu, duduk pulau di bawah batang cempedak. Nak diajar dia sudah tahu, nak ditunjuk nyobadik pulau pada awak. Tapi menurut adat tanah pilih pesekop petua, semakin tahu, semakin diajar, semakin pandai, semakin ditegur. Anda aku berdua, tunjuk ajar ini khusus untuk anak ibu, termasuk jugalah kepada pengantin-pengantin yang lama kalau lupa. Alpin, maka di dalam adat dikatakan sekecil-kecil semantung di belukar bila berbuah tua namanya. Mulai bertingkat naik meninggalkan ruas dengan buku, manusia bertingkat turun meninggalkan laku dengan perangai.
Perangai gadis tinggallah di gadis, perangai bujang tinggallah di bujang. Jangan leko di ujung tanjung melihat air sedang hanyut. Jangan lengah pulau di kebun bunga melihat bunga sedang berkembang. Akibatnya apa, Alvin? Lupa di punggung tidak pasal, lupa kain tidak pasareng, lupa di dapur tidak berasap. Anandaku yang berdua, mulai sudah menikah tadi, Alvin dan Cici, bahwa tanggung jawab Cici, orang tua Cici sudah berpindah kepada abangmu Alvin. Maka Cici di dalam adat dikatakan ke atas sudah dikungkung dengan bahan, ke bawah dan dipasuh dengan bani. Selama ini Cici kalau pergi keluar rumah minta izin kepada orang tuanya, mulai menikah tadi dan seterusnya harus minta izin kepada suaminya. Cici, Alvin. Selanjutnya nandaku yang berdua, bahwa tujuan pernikahan itu atau perkawinan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak yang terdahulu adalah untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mana itu keluarga yang sakinah? Yaitu keluarga yang tentram, damai di dalam kehidupan rumah tangga, damai dari awal dan sampai akhirnya. Mana pula yang sakinah mawaddah? Yaitu keluarga yang penuh kasih sayang, kasih dan sayang. Kalau kasih di dalam adat dikatakan 2, 3, 4 per 8, 1 bulan 30 hari. Kok ado semua dimakan, tidak ado semua dicari. Tapi perlu Anda ingat, di dalam pernikahan, dalam keluarga itu tidak selalu aman dan damai. Pada suatu ketika pasti ada permasalahan. Itu butuh kesabaran kedua belah pihak, di mana kadangkala yang menyebabkan kita itu berpecah belahan bukan hanya dari luar saja, tetapi dari dalam keluarga itu sendiri. Bahkan ada dari kedua orang tua itu sendiri yang menyebabkan kita tuh bermasalah. Oleh karena itu anandaku yang berdua, pahamilah itu. Masih luas laut yang kita layari. Sekarang air masih tenang, cinta masih bergebu. Pada suatu saatnya kita akan mengalami itu. Anandaku yang berdua, pantun orang tua serambah anak muda untuk ananda berdua. Ayam payolah kumo, padilah masak di ujung tangkai. Elolah elo, kamu berdua merangkai bunga, supaya bunga lamu dipakai. Nak dua patung sendiri. Anandaku Alvin, pergi kamu menuai padi muda dituai jangan, karena Alvin ini sudah sehati. Kata-kata cerai diucapkan jangan. Sepakat Alvin? Sepakat? Selanjutnya anandaku yang berdua, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga itu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Bahwa ananda berdua ini hidupnya di Jakarta, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang di Jambi, lain tubuh, lain ikan, lain padang, lain belalang. Di mana bumi dipijak situ langit dijunjung, di mana tumbuhan dicacak situ tanaman tumbuh, di mana ranting patah situ air dijauh. Kalau di kita Jawa tuh nenek mama pengertiannya beda dengan kita di Jambi nenek mama. Kalau di Jambi nenek mama atau orang yang dihormati.
Bukan dalam artian yang lain tidak dihormati, itu salah satu bagian daripada pengertiannya. Jadi ada Ananda Alpin adalah yang disebut dengan semando rumah. Orang yang datang itu semando. Semando itu ada beberapa hal yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh berjalan melintang tapak. Berjalan dulu selangkah bakatu dulu sebatah. Kemudian tidak boleh semando kacang miang. Artinya Alpin belum ada waktu rumah orang tua Pak Suito, belum ada rumah tu kacau beliau. Yang kedua, semando langai jauh. Apa artinya? Di mana hinggap situ awak betelok, hinggap ke tempat lain betelok tempat lain. Yang ketiga, semendo gajah menung. Apa itu semendo gajah menung? Kecil dulunya gedang delindan. Awaklah yang pandai, awaklah yang pintar, awaklah yang kayo. Kemudian semendo apa yang boleh? Ada satu lagi, semendo ayam jago. Apa itu semendo ayam jago Alpin? Di mana banyak ayam betina, awaklah mengelending bulak di sana. Tak boleh lagi, itu sudah berkeluarga. Jadi semendo apa yang boleh? Yaitu semendo nenek mama. Mana semendo nenek mama? Semendo nenek mama itu tahu sah dengan batal, tahu pertimbang semua banyak. Jangan membedakan antara orang tua dengan mertua. Kemudian tahu kita bermasyarakat. Kalau di tempat kita itu ada orang gotong royong, kita ikut gotong royong. Kalau ada di tempat kita itu ada kegiatan sosial, kita ikut kegiatan sosial. Baik dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk non tenaga. Kenapa? Karena kita bagian dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, Alpin sekarang adalah sebagai imam di dalam rumah tangga. Artinya Alpin adalah kepala keluarga, bertanggung jawab penuh di dalam memenuhi kebutuhan keluarga, bertanggung jawab dalam pengamanan keluarga, baik keluarga kita sendiri maupun keluarga besar kita. Begitu juga si Cici punya tanggung jawab penuh terhadap suami. Apa tanggung jawab Cici? Di antaranya apabila suaminya tidak ada di rumah, maka Cici menjaga hak-hak suaminya. Kemudian apalagi Cici? Jangan sering-sering memberikan suamimu makan nasi bungkus, masaklah di rumah. Enak dan enak, nanti Alpin sudah mulai terasa enaknya. Allah bisa karena biasa. Ya Pin, jangan sering-sering Cici beli nasi bungkus ya. Itu. Kemudian yang lebih penting lagi Cici, dia mau cepat datang, disuruh cepat pergi. Itu naik patuh dengan suami. Tapi bukan hanya patuh dengan suami saja, harus kerjasama yang baik. Begitu juga suami harus menurut kepada istri yang baik. Tapi kalau yang David, no. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya anak kami yang berdua. Pantas kamu sekarang memupuk kasih sayang di antara kamu berdua, bagaikan kasih sayang Aur dengan tebing. Alpin, Aur sayang dengan tebing, tebing sayang dengan Aur. Tebing runtuh, Aur pun terbawa. Selanjutnya anak-anakku yang berdua. Begitu juga dengan kedua orang tua kamu, terutama kepada ibunda kedua kamu. Jangan pernah kamu melalaikan memberikan kabar. Jangan kamu pernah lalaikan kamu menegur orang tua kamu walaupun kamu dalam jarak jauh. Kenapa? Karena kedua orang tuamu itu bahwa kasihnya tidak pernah putus, sayangnya tidak pernah berkurang. Sampai hari ini kamu duduk di pelaminan diantarkannya sampai nanti beranak cucu. Kenapa?
Boleh kamu ingat memorimu sewaktu kecil bahwa orang tua kamu itu yang tidak pernah dan tidak boleh kamu lupakan dan tidak pernah kamu dapat membalas jasa ibumu. Yang pertama, bahwa dia adalah memberikan 5 macam air kepadamu. Yang pertama, Alvin, Cici, air tuban sebelum kamu melahirkan disimpan di dalam kandungan lebih kurang 9 bulan 10 hari, dijaga dengan baik agar anaknya lahir sempurna baik. Kemudian yang kedua, melahirkan, kamu diberikan oleh ruang tamu air darah. Itu adalah peperangan antara hidup dengan mati. Yang ketiga, kamu diberikan hadiah setelah lahir, air susu disusukan kamu lebih kurang 2 tahun menurut sunnah Rasulullah. Kemudian setelah kamu besar, kamu diurus sekolah dan lain-lain, yaitu air keringat. Air keringat orang tua kamu menetes untuk mendidik kamu agar kamu menjadi orang yang berguna, khususnya kepada kedua orang tamu. Yang berikut, air mata. Kenapa saya bilang air mata yang kelima? Karena kedua orang tua kamu itu di malam hari sering mengeluarkan air mata, menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak ini menjadi anak yang baik, anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kedua orang tua. Kamu tidak tahu kenapa malam hari orang tua kamu itu tidak pernah tidur sebelum kamu tidur nyenyak, dan pagi hari dia sudah terbangun duluan sebelum kamu terjaga. Begitulah kedua orang tua kamu. Selanjutnya, kepada anak-anakku yang berdua, pandai-pandailah bersyukur. Sebab bersyukur itu adalah kewajiban bagi setiap kita. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Ibrahim 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu menikmati rasa syukur kepadaku, akan bertambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, Cici, Alvin, kamu tidak mengurangi rasa syukur, ingat azabku sangat pedih. Oleh karena itu, ananda aku berdua, Alvin dan Cici, jangan melihat apa yang dipunyai orang lain, tetapi syukurlah apa yang kita punyai. Jangan kau tanyakan nikmat mana lagi yang belum kau dapatkan, Alvin, tapi tanyakanlah nikmat mana lagi yang belum saya syukuri. Selanjutnya, ananda kau berdua, jangan lupa surat 5 waktu selaku umat muslim. Kenapa demikian? Seorang dokter tidak pernah janji dia mengobati pasiennya untuk sehat atau pasti sehat. Begitu juga seorang guru tidak pernah janji untuk mendidik anaknya supaya pintar. Tetapi Allah janji, perbaikanlah sholatmu, akan kuperbaikan kehidupanmu. Pantun orang tua Surabaya mengatakan, bagaimana kalam yang kabut, matamu dipejamkan jangan. Bagaimana susahnya hidup, salat waktu dilupakan jangan. Mungkin nih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila itu tidak benar, itu dari saya sendiri. Kalau memang ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Pantun terakhir untuk anak kita berdua. Moro bungo jerambah papan, tempat anak bermain piano. Ayolah sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, agar anak itu yang berdua ini hidupnya jaya, mati sempurna. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.